Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi perpindahan panas atau kalor. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau mengingatkan untuk tetap terus menjaga kesehatan dan terus menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah ya. Macam-macam perpindahan panas. Macam-macam perpindahan panas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi ini terjadi pada zat padat. Yang kedua, ada perpindahan kalor atau panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang ketiga, ada radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang sering terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, hari ini kita akan melakukan berbagai macam percobaan mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi, simak baik-baik videonya dan jangan lupa LKS-nya juga diperhatikan ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi. Coba sekarang kalian amati yang terjadi pada saat sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, ujungnya kalian pegang. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Mengapa suhu yang ada di sendok meningkat ya? Dan termasuk peristiwa apakah perpindahan panas tersebut? Mengapa demikian? Nah, sekarang ayo kita melakukan percobaan. Di sini alat dan bahan yang kita perlukan yaitu sebuah sendok logam, 1 gelas bening, dan 200 ml air panas. Di sini yang harus kalian lakukan yaitu masukkanlah air panas ke dalam gelas bening, lakukan dengan hati-hati ya. Lalu masukkan sendok ke dalam gelas berisi air panas. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Lalu tetaplah memegang sendok selama 2-3 menit dan catat apa yang kamu rasakan. Berdasarkan percobaan tadi, sekarang kalian harus menjawab tabel pada LKS 4 halaman 2 ya. Jadi kalian harus menjelaskan apa yang kalian rasakan saat sendok logam sebelum dicelupkan dan sesudah dicelupkan pada air panas. Nah, sekarang kalian harus menjawab pertanyaan ini yang ada di LKS 2 dan 3. Jangan lupa dibuat kesimpulan ya. Sekarang kita akan lanjut pada LKS 5, yaitu melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi. Sebelum kita melakukan percobaan, coba sekarang kalian amati gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar sebuah anak yang memasukkan es batu berwarna ke dalam segelas air panas. Nah, kira-kira mengapa es batu yang dimasukkan ke dalam air panas itu mencair dan peristiwa perpindahan panas apakah yang terjadi pada percobaan kali ini? Mengapa demikian? Sekarang ayo kita melakukan percobaan. Alat dan bahan yang kalian perlukan yaitu 1 gelas air panas, es batu berwarna, dan gelas. Nah, di sini untuk es batu berwarnanya kalian bisa membuatnya sendiri di rumah dengan menggunakan air yang dicampur dengan pewarna makanan lalu dibekukan di dalam kulkas.
Langkah-langkah yang harus kalian lakukan yaitu siapkan gelas berisi air panas, masukkan es batu berwarna ke dalam air panas dan amatilah apa yang terjadi. Berdasarkan percobaan tadi, sekarang kalian jawab tabel pada LKS 5 halaman 2. Nah, di sini kalian harus menjelaskan apa yang kalian lihat pada bentuk es batu sebelum dicelupkan pada air panas dan sesudah dicelupkan pada air panas. Lalu kalian juga harus menjawab bagaimana perubahan yang terjadi pada air panas sebelum dimasukkan es batu berwarna dan sesudah dimasukkan es batu berwarna. Selanjutnya di sini kalian harus menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini ada di LKS halaman 3 ya, dan jangan lupa dibuat kesimpulannya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang terakhir, yaitu melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi yang ada pada LKS 6. Sekarang Ibu mau bertanya, di sini apakah ada yang pernah berdiri di dekat api unggun? Pasti kamu merasakan hangat, bukan? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Apakah panas bisa berpindah tanpa adanya perantara? Dan bagaimana cara perpindahan panas yang terjadi? Oke, untuk menjawab itu semua, sekarang ayo kita melakukan percobaan. Di sini alat dan bahan yang kalian perlukan yaitu 1 batang lilin, korek api, dan penggaris. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan yaitu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Dekatkan tanganmu ke nyala api dengan jarak 2 cm. Gunakanlah penggaris untuk mengukur jarak. Catat apa yang kamu rasakan. Lalu pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api dan catat apa yang kamu rasakan. Selanjutnya, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api dan catat apa yang kamu rasakan. Berdasarkan percobaan yang sudah kamu lakukan tadi, sekarang kamu harus mengisi tabel berikut berdasarkan yang kamu rasakan. Jangan lupa soal berikut ini juga kamu jawab. Soal ini ada di LKS 6 halaman 2 dan 3. Selanjutnya, kamu juga harus membuat kesimpulan pada masing-masing LKS-nya ya. Sampai ketemu pada Zoom meeting besok. Jangan lupa disiapkan alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan percobaan pada LKS 4, 5, dan 6. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi.